Baik, share-nya tadi lepas ya. Saya coba untuk menghadirkan lagi. Baik, sudah kelihatan ya? Oke, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore rekan mahasiswa. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang kelima ya, yaitu pertemuan terkait dengan teori jaringan kerja dan network teori, dan nanti kita masuk juga terkait dengan jaringan kerja. Pada mata kuliah manajemen operasional ini kita akan membahas terkait dengan jaringan kerja dan teori jaringan kerja. Baik, kita langsung saja pada slide yang pertama. Terkait dengan teori jaringan kerja, rekan mahasiswa, tentunya ini kemarin kita sudah ulang ya terkait dengan jaringan kerja, yaitu teknik analisa jaringan kerja yang dikembangkan, yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Biasanya kegiatan-kegiatan ini berkaitan erat dengan suatu kegiatan-kegiatan pembangunan rumah, pembangunan gedung rumah sakit, jembatan, jalanan, maupun yang berbentuk dengan bangunan yang dikategorikan project. Kenapa dikatakan project? Karena dia berjangka waktu tertentu, berjangka waktunya terbatas. Selesai pekerjaan maka proyeknya selesai. Maka di sana diperlukan menggunakan suatu teknik jaringan kerja yang menggunakan perencanaan, menggunakan penjadwalan, dan menggunakan pengendalian proyek. Baik, rekan mahasiswa, tadi ada temannya yang masuk ya. Saya coba ambil dulu. Nah, oke, dalam teori jaringan kerja ini ada dua teknik yang digunakan, dikembangkan, yaitu metode jalur kritis atau critical path method dan metode project evaluation and review technique. Nah, kedua jaringan ini kita akan gunakan pada pertemuan-pertemuan kelima, dan nanti kemudian pertemuan selanjutnya terkait dengan metode project evaluation and review technique. Nah, apa sih yang disebut dengan jaringan kerja itu? Nah, yang terkait dengan jaringan kerja itu sangat erat kaitannya dengan membuat suatu proyek kegiatan-kegiatan yang dibangun berdasarkan jaringan. Nah, oleh sebab itu biasanya sangat erat kaitannya dengan diagram. Karena erat kaitan dengan diagram, harus memberikan atau memberi suatu contoh dalam bentuk gambar. Gambarnya itu biasanya berhubungan antara komponen kegiatan, antara arus operasi mulai dari awal sampai berakhirnya suatu proyek. Nah, itulah disebut dengan jaringan kerja. Oke. Nah, berikut ini beberapa lambang yang digunakan dalam diagram jaringan kerja. Lambangnya anak panah. Anak panah ya, rekan mahasiswa. Dalam manajemen operasional, jaringan kerja ini sangat penting sekali. Biasanya banyak digunakan untuk mereka sebagai mandor, sebagai kepala proyek, atau mungkin sebagai supervisor, atau mungkin pelaksana juga penting untuk mengetahui terkait dengan part atau bagian-bagian yang harus diselesaikan dalam pembangunan proyek. Rekan mahasiswa, dalam lambang yang digunakan dalam diagram jaringan kerja ada dua. Yang di slide ini, yang pertama adalah arrow anak panah. Maksudnya apa? Anak panah ini menyatakan kegiatan dengan ketentuan bahwa panjang dan arah anak panah tidak mempunyai arti khusus sebenarnya. Pangkal ujung panah anak menerangkan kegiatan yang mulai dan berakhir dengan arah ke kanan atau positif. Ya kan gitu ya. Nah, sedangkan noda atau lingkaran kecil artinya apa? Diagram jaringan kerja menyatakan kegiatan atau suatu peristiwa. Kejadian diartikan sebagai awal atau akhir dari suatu atau beberapa kegiatan. Ya. Jadi lingkaran kecil ini adalah diagram jaringan kerja yang menyatakan kejadian event ataupun disebut dengan peristiwa. Artinya sebagai awal atau akhir dari suatu kegiatan. Umumnya diberi kode angka. Noda ini umumnya diberi kode angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lagi masuk.
Oke. Ini masuk. Oke. Oke. Baik. Itu ya. Nah, angka lambang yang ketiga di slide ini adalah warna putus-putus. Artinya adalah dummy. Dummy adalah arah panah putus-putus sebagai bahwa terjadinya perpindahan satu kejadian dengan kejadian lain pada waktu yang bersamaan. Biasanya dummy ini tidak diberi dengan nilai, hanya bayangan saja. Oke. Bagaimana penentuannya? Penentuannya adalah sebagai berikut. 1. Tadi apa ini? Yang lingkaran kecil ini disebut dengan event ya. Noda atau kegiatan atau peristiwa. Biasanya diberi tanda nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah node. Peristiwa 1 kejadiannya adalah 1. Anak panah menandakan suatu kegiatan. Kegiatan yang ada adalah kegiatan A. Oke. Noda 2 atau peristiwa dilakukan 2. Ya, kejadian atau eventnya adalah B. B bisa dilakukan apabila event A sudah selesai, yaitu 1 dan 2 selesai, baru bisa dilakukan 2 dan 3, yaitu event B. Nah, kegiatan B hanya bisa dimulai setelah kegiatan A selesai. Nah, itulah yang dimaksud dengan jaringan kerja. Oke. Contoh 2. Oke. Kegiatan C hanya dapat dimulai setelah kegiatan A dan B selesai. Kegiatan A dan B boleh berlangsung secara bersama-sama. Kejadian A dan B berakhir pada kejadian yang sama. Oke. Jadi kegiatan C ini baru bisa dimulai ketika kegiatan A dan kegiatan B itu selesai. Yaitu ada peristiwa yaitu peristiwa 1 dimulai sampai selesainya ketiga, dan peristiwa 2 dimulai sampai selesainya ketiga. Event A, event B baru bisa dilakukan pada event C. Oke. Yang ketiga, kegiatan C dan D dapat dimulai setelah A dan B berakhir. Ada lagi yang mulai 25. Oke. Ya, jadi kegiatan C dan D dapat dimulai apabila kegiatan A dan B selesai. Polanya seperti ini. Nah, dan selesai pada kegiatan yang berbeda. Oke. Nah, ini pada slide keempat, nomor 4 maksudnya. Jadi, kegiatan C bisa dimulai jika kegiatan A itu sudah selesai. Tetapi ada aktivitas B di sana sebagai bayangan. Artinya apa? Artinya bisa saja kegiatan B ini dilakukan tanpa melalui kegiatan A. Ini nanti contoh-contohnya. Diagramnya tadi ya, A, B, dan C tersebut di atas terdapat 2 kegiatan yang saling bergantung tanpa dihubungkan dengan kegiatan tapi dihubungkan dengan dummy. Nah, pada aktivitas 5 pada diagram di atas terdapat 2 kejadian yang menyatu, merger event. Keadaan ini ada 2 pertimbangan. Kejadian C tergantung pada selesainya seluruh kegiatan A dan B. Ini sama tadi untuk pada contoh yang kedua deh. Kejadian C tergantung pada selesainya kegiatan A. Kegiatan C tergantung pada selesainya kegiatan A.
Oke. Dan sebaliknya, kegiatan C tergantung pada selesainya kegiatan B. Ya, pada kegiatan B. Contoh-contoh aja. Nah, ini dia keadaan yang salah dan keadaan yang benar, di mana aktivitas C, event C bisa dilakukan jika A dan B selesai. Artinya adalah tidak ada aktivitas event dilakukan secara bersamaan. Jadi ini salah. Yang benar adalah kegiatan C bisa dilakukan apabila aktivitas A, B, dan D sebagai dummy itu bisa diselesai. Misalnya, dalam suatu jaringan kerja tidak boleh terjadi loop berputar. Gitu ya. Nah, seperti itu juga jaringan-jaringan kerja. Tiap kejadian diberi kode berupa huruf besar, juga boleh diberi kode dengan simbol I, C, di mana I itu nomor kejadian awal kegiatan dan J itu nomor akhir kegiatan. Nanti ada contohnya. Oke, sampai yang teori jaringan kerja ada yang mau ditanyakan? Sampai dengan teori jaringan kerja ada yang mau ditanyakan? Ini jaringan kerja ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang offline hari Jumat yang lalu ya, akan mahasiswa ya, tentang jaringan kerja. Nah, sekarang saya mengupas lebih dalam lagi terkait dengan teori dan contoh-contohnya yang ada di sini. Baik, kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke. Tidak ada, saya akan lanjut dulu. Nah, di sini adalah metode jalur kritis atau critical 4 method. Oke, baik. Analisa jaringan kerja atau network. Atau program evaluation and review teknik ya, atau CPM kritis 4 method. Ini dua metode yang akan kita pelajari. Apa itu PERT? Sebelumnya udah pernah saya terangkan secara singkat. Sebagai suatu metode untuk menjadwal dan menganggarkan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan pada jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Jadi evaluation review teknik ya, itu sebagai suatu metode untuk menjadwalkan dan menganggarkan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan pada jadwal yang sudah ditentukan. Oke, baik. Dua konsep penggunaan PERT. Yang pertama event kejadian, tadi ada teorinya. Ntar ini temannya masuk. Dua konsep tadi seperti teori yang ada di awal. Event itu suatu kejadian tertentu yang terjadi pada suatu saat tertentu. Ingat ya, simbolnya tadi apa event? Anak panah ya, masih ingat? Simbolnya adalah anak panah ya. Baik, yang kedua adalah event, ini node terbalik ya. Aktivitas adalah tanda panah. Ingat ya, aktivitas adalah anak panah, event adalah node.
kejadian atau event, kegiatan. Ingat ya, dua konsepnya. Event adalah notes, kejadian, kegiatan, aktivitasnya dari awal note sampai dengan arah positif, ujung positif ini. Nah, itu adalah konsep penggunaan PERT. Oke. Contoh jaringan kerja yang disajikan dengan PERT, contohnya ini. Event 1, aktivitas 1 dan 2. Event 1, aktivitas 1 dan 2. Event 1 adalah aktivitas 1 dan 2. Event 2 adalah 2 dan 3. Event 3 adalah 2 dan 4. Event 4 adalah 3 dan 5. Event 5, kejadian 5 adalah yang dilakukan adalah kejadian aktivitas 4 dan 5. Itu contoh yang sederhana. Contoh dalam keterangan pembangunan rumah. Ini dia. Ini kalau seperti ini rekan mahasiswa, jaringan kerja dengan menggunakan PERT ya. Evaluasi program teknik itu rekan mahasiswa adalah dianggap sebagai contoh soal. Contoh soal. Gambarlah jaringan kerja dalam pembangunan rumah dengan soal sebagai berikut. Nah, ini soalnya. Kalau soalnya seperti ini, kalian sudah bisa memberikan jaringan diagram ya, bahwasanya seperti ini diawali dari pemberian event atau kejadian. Kejadian 1 itu kejadian 2, aktivitas 1 dan 2. Apa aktivitas 1 dan 2 ini? Bisa diisikan, yaitu membuat fondasi. Kegiatan yang mendahului nggak ada, kosong, nggak ada yang selesai duluan baru kita membuat fondasi. Kegiatan mendahului nggak ada. Jangka waktu adalah 2 minggu, berarti di sini 2 gitu ya, kan gitu. Nah, sedangkan jaringan yang kedua adalah 1 dan 3, yaitu membuat atap. Ada kegiatan yang mendahului di dalam soal? Tidak ada. Waktu yang pekerjaannya adalah 4 minggu. 4 minggu. Nah, sedangkan untuk aktivitas 2 dan 3 itu membuat tembok. Nah, ini eventnya 2 dan 3 membuat tembok, aktivitasnya 2 dan 3 membuat tembok ya. Kegiatan yang mendahului adalah harus selesai dulu 1 dan 2 baru bisa membuat tembok dengan waktu 3 minggu. Nah, bentuknya seperti ini. Tetapi ini belum selesai karena ada kegiatan meratakan tanah, yaitu aktivitas 2 dan 4. 3 dan 4 finishing, 2 dan 4 itu adalah meratakan tanah selama 5 minggu, sedangkan 3 dan 4 itu selama 5 minggu juga finishing. Kegiatan yang mendahului adalah 1 dan 3 harus selesai, 2 dan 3 harus selesai baru bisa meratakan tanah. Bentuknya ini selesai baru bisa meratakan tanah. Nah, contoh jaringannya seperti ini. Ini masih simple, nanti kan ada tanda-tandanya ya. Ini dibagi di note ini, akan nanti dibagi 3 kolom lagi, 3 bagian lagi, 1, 2, 3. Nanti ada tanda-tandanya seperti itu. Baik, rekan mahasiswa, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini pada diam semua ya, mungkin karena puasa semua ya di sini ya.
Iya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Tetap semangat untuk berpuasa dan belajar juga harus tetap semangat ya. Siap, Pak. Iya, baik. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Oke. Kita- hal yang perlu diperhatikan sebelum semua kegiatan dimulai, semua kegiatan yang mendahului harus selesai dikerjakan dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan membangun atap kalau kegiatan memasang fondasi belum selesai. Nah, itu contohnya. Anak panah menunjukkan urutan. Anak panah tadi urutan ya. Panjang dan arahnya tidak menunjukkan letak pekerjaan, tapi menunjukkan urutan. Ya, seperti urutan 2 minggu dulu waktunya dikerjakan, terus 3 minggu dulu untuk pemasangan tembok. Itu urutan, itu anak panah. Nah, tidak ada nomor pekerjaan yang sama. Nah, jadi tidak ada nomor urutan pekerjaan sama. Contoh tadi ini nomor 1. Ini tidak ada nomor 1 di sini. Hanya nomor 2. Contoh nomor 2, tidak ada nomor 2 yang sama. Nah, ya. Jadi, tidak ada nomor pekerjaan yang sama. 2 buah pekerjaan hanya bisa dihubungkan dengan satu kegiatan. Oke. Pada initial event tidak ada pekerjaan yang mendahului. Pada initial event tidak ada pekerjaan yang mendahului. Jadi tidak akan ada pekerjaan 5. Pada initial event tidak ada pekerjaan yang mendahului. Tidak akan ada suatu pekerjaan yang mendahului inisial 1. Tidak ada, kosong. Jadi diawali dari ini, itu ya. Oke. Jalur rangkaian kegiatan yang menghubungkan secara kontinu permulaan proyek sampai dengan akhir proyek. Contoh dalam manajemen operasional ini sangat ditekankan lagi, terutama bagi mereka yang sebagai kepala mandor, kepala bangunan, bagian proyek atau bagian yang terkait dengan pembangunan. Nah, rangkaian kegiatan yang menghubungkan secara kontinu permulaan proyek, awal proyek, sampai dengan selesainya atau berakhirnya proyek, jalurnya seperti apa? Jalur kritis, jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatannya terbesar. Contohnya apa? Contohnya ini. Di manakah jalur kritisnya? Yaitu jalur yang jumlah jangka waktu penyelesaian kegiatannya terbesar. Contoh 2 sampai ke 4 ya. 2 minggu, 3 minggu, 5 minggu baru selesai. 4. Berapa kira-kira? 5, 10 minggu, ya kan? Itu mungkin yang terlama. Itu mungkin jalur kritis. 1 ke 2 dulu, habis 2 ke 3 dulu, 3 baru ke 5 dulu. Ada nggak waktu yang tercepat selain jalur kritis? Ya. Itu contoh. Ini dia. Tahapan penyelesaian persoalan jaringan kerja dengan metode jalur kritis, CPM. Tadi kegiatan merencanakan kodenya A. Ini di sini tidak ada A ya. Kodenya A. Kegiatan yang mendahului itu belum ada. Waktunya 10 minggu. Oke. Nah, ini dia. Saya akan tampilkan secara bersamaan ya. Supaya kita bisa kelihatan rekan mahasiswa. Bisa kelihatan jelas kah di sana? Kelihatan, Pak. Nah, kalau gitu, kalau kelihatan, perhatikan supaya sama-sama. Oke. Nah, nomor 1, event 1 itu merencanakan di sini. Merencanakan di sini ya. Kodenya apa? A.
kegiatan yang mendahului 1 inisialnya nggak ada kan ya, berarti sini awalnya. Waktu kegiatan untuk merencanakan sesuatu pembangunan rumah itu butuh waktu berapa? 10 minggu. A nilainya 10. Oke. Sampai di sini paham ya? 2. Memesan mesin. Kodenya adalah B. Oke. Kodenya adalah B. Kegiatan yang harus selesai dulu adalah A. Waktunya adalah 2 minggu. Ini seharusnya di sini ada 2. Oke. 3. Menyelesaikan mesin. Kegiatan C ini menyelesaikan mesin. Kegiatan yang harus mendahului B selesai dulu baru ada C. Waktu untuk menyelesaikan kegiatannya berapa lama? 8 minggu. Ya kan? Itu 8 minggu. Nah, ini. Pesan material untuk rangka D. Ini ya. D 2 dan 4. Waktu yang dibutuhkan adalah 4 minggu. Membuat rangka itu adalah kegiatan E 4 dan 5. Waktu yang dibutuhkan adalah 3 minggu. Ini 3. Finishing rangka contoh itu adalah kegiatan kodenya F. Finishing sini ya rekan mahasiswa. Kegiatan yang mendahului adalah BE. Harus selesai dulu B, harus selesai dulu E, baru finishing rangka bisa dilakukan. B dan E. Waktunya 1 minggu. Seharusnya sini 1 ya, di sini nggak ada satunya. Pas dia. Pasang mesin pada rangka dan setel. Itu kegiatan G. C harus selesai dulu selama 8 minggu. F harus selesai dulu selama 1 minggu, baru bisa memasang mesin pada rangka dan setel. Di sini. Situ maksudnya. Ini jaringan bentuk seperti ini bisa berubah-ubah tergantung, yang penting jaringannya itu tidak ada yang bertolak belakang dengan urutannya. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana menentukan waktu paling cepat atau waktu kegiatan cepat, kejadian cepat atau WKC? Ada 2, waktu mulai paling cepat, waktu selesai paling cepat, WMC dan WSC. Oke. Ini ada rumusnya. Waktu kegiatan paling cepat itu di angka not 1, ya kan? Tadi ada pembangunan rumah, tadi saya coba sini tadi. Mana? Ini ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Waktu mulai paling cepat itu ya paling awal pasti. Kan gitu. Waktu kejadian paling cepat itu masih 0. Waktu mulai kan. Nah, kegiatannya A, waktu yang dibutuhkan 10 minggu. Nah, ini dia 10 minggu. A11. Waktu selesai paling cepat 1 dan 2 itu contoh. Waktu paling cepat 1 dan 2 itu berapa? Yaitu 10 minggu. Waktu selesai paling cepat. Nah, ini rumusnya rekan mahasiswa. Waktu kejadian paling cepat yang pertama sama dengan 0. Waktu kejadian paling cepat 2 itu sama dengan waktu kejadian paling cepat 1 ditambah dengan D1 dan 2. Dan 1 dan 2 itu adalah 0 dan 10. 0 dan 10. 0 tambah 10 adalah 10. Di sini dia. Ya. Diterangkan WKC 2 atau D12, 1 dan 2 itu sama dengan 0 WKC 1 ini 0 ditambah dengan 10. 0 tambah 10 WKC waktu selesai tercepat adalah 10 minggu. Isinya di sini. Jadi ada 3 kolom dalam satu not, yaitu 1, 2 dan 3.
Kalau kita bicara terkait waktu kejadian paling cepat, itu berarti yang diisi adalah kolom atas ini. Kalau bicara waktu kejadian paling lambat, itu yang diisi adalah kolom yang bawah di sini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini nanti kita akan ulang lagi pada pertemuan berikutnya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Kalau paham, kita akan lanjut lagi. Nah, waktu kejadian cepat 6 ya. Waktu kejadian paling cepat 6 itu ada di sini, ya kan? Maksimal. Waktu kejadian tercepat 3, ini waktu kejadian cepat 3 ditambah dengan event 3 dan 6. 3 dan 6. Ini event kejadian 3 dan 6. Ya. Waktu kejadian cepat 5 ditambah dengan kejadian 5 dan 6. Ini 5 dan 6. Maka maksimal waktu kejadian cepat 3 ya, waktu kejadian cepat 3 ditambah dengan waktu kejadian cepat 3 nilainya adalah 2. Berapa? Waktu kejadian cepat 3 nilainya adalah 12. Ini 12 ditambah dengan event 3 dan 6. 3 dan 6. Nah, event 3 dan 6 adalah 8 ya. 3 dan 6 adalah 8. Sedangkan waktu kejadian cepat 5 ditambah kejadian 5 dan 6. 5 dan 6 adalah 17 ditambah 1. Itu. Ini isinya. Saya ulang lagi. Kalau kita bicara waktu kejadian paling cepat, di dalam note itu akan ada 3 pembagian. Kolom 1, 2, dan 3. Karena kita bicara kejadian waktu paling cepat, maka yang akan diisi adalah kolom atas ini ya, yang kolomnya atas. Kalau kejadian waktu paling lambat, yang diisi adalah yang paling bawah, yang bawah ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia diagram jaringan kerja waktu paling cepat atau WKC. Rekan mahasiswa, seperti yang kita lihat di sini sudah sempurna seperti yang digambar di awal. Karena kita bicara terkait dengan jaringan kerja waktu paling cepat, maka yang diisi adalah kolom yang atas ya kan, kolom yang atas seperti yang tadi kita bicarakan. Maka semuanya sudah terisi. 0 tambah 10 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 8 20, 20 tambah 5 25. Oke, 0 tambah 10 10. Nah, itu dia 10 di sini. 10 tambah 4 14, 14 tambah 3 17, 17 tambah 1 17 tambah 1 18. Kita mengambil nilai yang tertinggi ya, 17. Maka jalur kritis 17 tambah 5 itu 17 tambah 5 adalah 20. Berapa? 17 tambah 5 adalah 22. Jadi jalur yang disebut dengan jalur kritis adalah nilai yang memakan waktu paling
lama. Masih ingat di slide sebelumnya, nilai jalur kritis adalah jalur yang makan waktu paling lama. Jalur yang paling lama dalam pekerjaan rumah ini adalah terjawab, yaitu selama 25 minggu. Ya, jalurnya adalah ini ke atas ini, ke atas ini, ke atas ini, dengan nilai tertinggi 25. Ini jalur kritis. Oke. Waktu yang paling lama. Waktu paling lama itu biasanya membutuhkan waktu biaya yang paling banyak. Gitu. Nah, ini adalah isian tabel dengan kejadian paling cepat. Oke, saya akan memperlihatkan tabel dan ininya dengan tabelnya. Ini yang tabelnya ya. Ini dengan tabelnya. Ini dia. Kelihatan ya rekan mahasiswa? Baik. Kegiatan A, kalau kita lihat tabel dan gambar, kegiatan A itu kode kegiatannya adalah 1 dan 2. Waktu kegiatannya adalah 10 minggu. Waktu kegiatannya adalah 10 minggu. Oke. Waktu mulai tercepatnya kegiatan A ini masih kosong. Kan masih kosong kan? Waktu selesai tercepatnya berapa? 10 minggu. Jadi kode 1 dan 2 waktu selesainya itu paling cepat adalah 10 minggu. 1 dan 2 di sini ujungnya. B, kode kegiatannya adalah 2 dan 3. Oke. B, 2 dan 3. Waktu kegiatan atau DIC-nya adalah 2 minggu. Waktu mulai paling cepatnya adalah 10 minggu. Waktu selesai paling cepatnya adalah 2 minggu. Seperti itu. Contoh, saya langsung ke F. F itu adalah kegiatan. Kode kegiatannya 5 dan 6. F ini 5 dan 6. Ini F 5 dan 6. Waktu kegiatannya 1 minggu. Waktu kegiatannya. Waktu kejadian paling cepat atau waktu mulai paling cepatnya itu adalah 17. Ya kan? Di sini seharusnya 17. Oke. Waktu selesai paling cepatnya adalah 20. Waktu selesai cepatnya adalah 20. Ini dia. Gitu. Ada 2 pertimbangan, yaitu F dan G. Kalau kegiatan G itu adalah 6 dan 7. Waktu kejadian atau DIJ-nya adalah 5 minggu. Waktu mulai paling cepatnya adalah 20 minggu. Sedangkan waktu selesai tercepatnya adalah 25 minggu. Inilah yang disebut dengan jalur kritis. Waktu paling lama dalam pekerjaan proyek. Nah, ini kalau kita menggunakan waktu kejadian paling cepat, mengisi not atau irisan yang paling atas. Nah, seperti itu rekan mahasiswa. Nanti pertemuan minggu depan kita akan ngulang lagi event ini, dan kita akan belajar terkait dengan kegiatan jaringan kerja paling lambat, dimulai paling lambat. Ada pertanyaan sampai di sini?
Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik rekan mahasiswa, kita sama-sama sepakat ini menjelang berbuka puasa ya. Mungkin ada yang baru pulang kerja, mungkin ada yang menyiapkan sarapan, sarapan, ada yang menyiapkan untuk berbuka puasa dan sebagainya, ada yang mungkin bersih-bersih dulu, ada yang mau beli takjilan, mungkin dipersilakan. Dari saya mungkin saat ini cukup dulu, nanti kita akan lanjut lagi di minggu depan. Saya minta tolong yang belum di absen pada hari ini siapa tadi ya yang masuk belum absen? Pak, Celin sudah, Pak. Celin, Maya, Pak. Maya, oke. Pak. Davila, Pak. Celin, Riko, Pak, Riko. Maria, Pak. Maria Julia. Oke. Didi Pranata, Pak. Oke, Didi Pranata. Oke. Celin Angelin, Pak. Selin, oke, sudah. Midiasti, Pak. Davila, Pak. Riko. Riko sudah. Yang sudah ya. Maria juga sudah. Desi, Pak. Ya, Desi, Wijiasni juga sudah. Baik, rekan mahasiswa, saya pikir demikian kuliah kita pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah puasanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menjalankan. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya.